Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan salat dalam syariat Islam, sehingga salat menjadi kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seseorang muslim mengakui keberadaan dan kebenaran Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami maknanya. Sekurang-kurangnya ia merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Lantas seperti apa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya? Apakah bisa diketahui sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 5 tanda Allah menerima sholatmu versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, kualitas iman seseorang dalam Islam dapat diukur dari komitmennya terhadap pengamalan ajaran yang baik, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Salat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim ya. Namun lebih dari itu, sebetulnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman. Karena sholat merupakan tiang agama. Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan di wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibanting ke wajahnya, ditolak oleh Allah. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Lalu seperti apa pula tanda sholat yang diterima, sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jawaban yang diberikan oleh Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan melindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya.
Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan syurga Firdaus. Luar biasa bukan sahabat beriman? Dari hadis qudsi tadi dapat kita simpulkan ya tanda-tanda orang yang diterima sholatnya sebagai berikut. Yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaran Allah. Dia yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku. Sholat yang diterima ialah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena kebesaran dan keagungan Allah. Andaikan orang ini khusuk hatinya, akan khusuk juga seluruh tubuhnya. Putuskan semua cabang hati yang berkaitan dengan dunia ini. Kata Rasulullah SAW, sholatlah sholat perpisahan. Sholatlah sholat yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kekhusyukan tidak akan pernah tercapai bila kecintaan kepada dunia menguasai hati. Allah tidak akan terasa bila urusan dunia menjadi pusat perhatian semata. Diriwayatkan bahwa Ali bin Husain bila beliau wudhu pucat wajahnya, seakan-akan menghadapi sesuatu yang menakutkan. Ketika ditanya apa gerangan yang menimpanya ketika wudhu, ia menjawab, "Tahukah kamu di hadapan siapa aku akan berdiri?" Ali bin Husain ingin mengingatkan kita bahwa pada waktu sholat kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Seorang di antara tabi'in, Khalaf bin Ayyub, membiarkan lalat yang hinggap pada tubuhnya ketika ia sholat. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tahan menghadapi gangguan lalat, Khalaf menjawab, "Aku dengar penjahat-penjahat tahan dicambuk cemeti raja dan bangga atas ketahanan mereka. Mengapa aku tahan terhadap lalat, padahal aku berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin?" Inilah orang-orang yang tawadhu'a bihalil usmati, yang merendahkan diri karena kebesaranku. Inilah orang-orang yang sholatnya diterima Allah karena merasa rendah di hadapan Allah, hilang segala kesombongannya terhadap sesama manusia. Semua makhluk tiada berarti di depan Rabbul Izzati. Tidak menyombongkan diri. Sahabat beriman yang kedua adalah dia tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Tawaduknya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luas ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja." Tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil atau besar bukan? Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain. Mungkin juga kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah saja. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman?
yang banyak berzikir. Tanda orang yang sholatnya diterima adalah yang mengisi waktu siangnya untuk berzikir. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. Berzikir bukan hanya disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Pada saat majelis saja sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah tentramlah hati." Orang yang menyayangi makhluk lain. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang saling mengasihi terhadap sesama. Dia menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Salat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggal suaminya, dan orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain di sekitarnya, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya, kata Rasulullah SAW. Sahabat beriman, bila kelima ciri itu dijalankan, maka Allah berfirman, "Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kebesaranku. Aku suruh malaikat menjaganya. Aku berikan cahaya ketika ia kegelapan. Aku berikan ilmu ketika ia kebingungan. Orang semacam itu seperti Firdaus di surga." Subhanallah. Nah, itulah tadi 5 tanda Allah menerima sholatmu. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.